Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas satu tulisan menarik nih dari Ustadz Aidil Al-Ahkab. Topiknya soal cara belajar baca Al-Quran yang benar ya, yang kita kenal sebagai tahsin. Anda mungkin pernah ngalamin atau lihat orang belajar, langsung aja gitu praktek baca surat-surat pendek, tanpa teori dulu. Nah, tulisan ini nih kayak mempertanyakan gitu, efektif nggak sih cara langsung nyemplung kayak gitu, apalagi buat pemula? Jadi intinya gini, kenapa sih pemahaman teori misalnya soal makhraj itu loh tempat keluarnya huruf sama sifat huruf karakteristiknya gitu. Kenapa itu penting banget jadi fondasi sebelum kita banyak praktek. Nah, kita coba urai bareng ya kenapa seimbang antara teori sama praktek itu penting banget. Iya, betul sekali. Jadi, misi kita sekarang ini ya menggali inti dari metode ngajar tahsin yang dianggap efektif di tulisan ini. Apa aja sih elemen kuncinya? Terus, kenapa pendekatan tertentu dibilang lebih bagus? Kita lihat yuk, apa sih yang bikin belajar Al-Quran itu jadi terstruktur, terus rujukannya juga jelas? Oke, kita mulai dari masalah yang sering muncul kalau pakai metode langsung praktek ya. Penulisnya cerita, ada kondisi di mana guru, ya udah langsung aja minta murid baca Al-Fatihah atau juz 30. Kelihatannya sih praktis ya, cepet gitu. Tapi ada cerita nih dari seorang peserta tahsin. Dia ngerasa cara itu kurang efektif. Kenapa? Soalnya dia nggak paham salahnya di mana. Dan yang lebih penting lagi, kenapa bacaannya itu harus dibenerin, gitu kan? Malah kalau nggak ada teori, murid bisa mikir, wah ini gurunya ngarang-ngarang aja nih koreksinya. Nah, disinilah pentingnya teori itu kelihatan. Teori itu ibaratnya kayak peta buat lidah kita. Jadi kita paham kenapa sih bacaan ini salah, terus gimana cara benerinnya yang pas, bukan cuma niru bunyi aja. Ini ngasih dasar yang, lebih ilmiah gitu. Ada strukturnya. Jadi kenal makhraj, kenal sifat huruf, itu kunci awalnya. Kalau itu nggak ada ya, fondasinya goyang. Nah, ini nyambung ke konsep kunci berikutnya yang ditekankan banget di tulisan ini, talaki. Apa itu talaki? Gampangnya, itu proses belajar baca Al-Quran langsung, ya, tatap muka gitu, sama guru yang ilmunya nyambung, punya sanad sampai ke Rasulullah SAW. Jadi teorinya penting buat dasar pemahaman, tapi puncaknya ya praktek langsung ini, talaki, dengan bimbingan guru yang terpercaya. Betul. Dan metode yang dianjurkan itu ada jenjangnya, terstruktur. Mulai dari dasar dulu, makhraj, sifat, baru deh naik ke talaki. Tujuannya juga nggak cuma biar bisa baca riwayat yang biasa kita pakai ya, riwayat hafs, tapi bisa sampai ke level kiroah. Wah, itu tingkatan lanjut. Bisa baca riwayat-riwayat lain yang juga sohih. Ada penekanan penting juga nih di sini. Jangan kelamaan di dasar. Usahakan paling nggak sekali seumur hidup kita hatam Al-Quran 30 juz dengan talaki di depan guru bersanad. Ini penting banget, apalagi kalau Anda sendiri ngajar atau pengen jadi guru Al-Quran. Sayang banget katanya kalau seorang guru Quran cuma pernah talaki sebagian juz aja. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, intisarinya, belajar tahsim yang efektif itu butuh keseimbangan. Teori ngasih pemahaman dasar, kenapa dan bagaimananya. Fondasinya jadi kuat. Terus, praktek lewat talaki sama guru yang bersanad itu memastikan ilmunya otentik, tersambung gitu. Jadi bukan cuma soal teknis bacaannya benar, tapi juga ada hubungan sama mata rantai keilmuan yang jelas. Iya, ini relevan banget buat Anda semua ya. Mau yang lagi belajar atau mungkin yang udah ngajar Al-Quran. Bisa jadi bahan buat refleksi lah ya. Fondasi teori kita udah cukup kuat belum ya? Terus proses talaki udah jadi bagian penting belum nih dalam perjalanan belajar kita? Memahami dua aspek ini, teori dan talaki bersanad, wah itu bisa banget memperkaya pengalaman belajar Anda. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih dalam nih. Selain soal pengucapan yang benar ya, gimana sih kesadaran kita soal adanya sanad ini, mata rantai keilmuan itu? Gimana itu bisa mengubah cara kita memandang proses belajar Al-Quran secara keseluruhan? Dan mungkin juga hubungan kita sama Al-Quran itu sendiri. Apa sih makna terhubung dalam konteks ini buat Anda pribadi? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan renungan ya.